Shalom, brother sister, bapak ibu dimanapun kita berada. Senang bisa ketemu kembali di Vessel of Life Daily Devotion. Kemarin saya berapa hari ya, 2 atau 3 hari nggak upload video, nggak nulis juga, karena ada beberapa kendala, di antaranya gangguan sinyal, susah sinyal kayak di film-film. Tapi ya itulah yang terjadi. Nah, bersyukur hari ini saya bisa kembali lagi ada di sini untuk membagikan apa yang saya belajar dari firman Tuhan. Saya masih melanjutkan apa yang saya belajar dari buku 1 Tesalonika. Nah, untuk awalnya saya akan ceritakan dulu nih sebelum kita masuk ke bagian ayatnya. Seperti biasa ya, saya senang bercerita orangnya. Nah, saya mau ceritain itu tentang termos. Saya punya termos. Ini termosnya, termos air panas. Nah, kita semua pasti tahu lah ya termos ini manfaatnya buat apa ya? Ya untuk nyimpen air panas, ya macam-macam ya. Tapi intinya fungsinya untuk nyimpen air panas. Nah, termos ini tuh ditemukan oleh salah satu ahli fisika kimia dari Skotlandia. Namanya itu Sir James Dewar ya. Tapi kali ini sih saya nggak akan ngebahas tentang sejarah termos ini. Tapi kita akan belajar apa sih yang ada di balik termos ini. Kenapa saya hari ini bawa termos ini gitu. Nah, termos ini juga sendiri saya ingat ketika tadi saya lagi cuci termosnya. Habis doa saya cuci termosnya, saya jadi ingat tentang termos ini. Ada 2 kejadian ya. Pertama, termos ini tuh mengingatkan termos ini saya dapat dari salah seorang saudari seiman. Ini saya dikasih termosnya, tapi saya nggak tahu sampai sekarang yang ngasih ini siapa, karena waktu itu dikirimin bareng-bareng sama makanan, vitamin, sama yang lain-lainnya. Waktu itu dikirimin buat support kami yang lagi jagain papa saya di ICU di rumah sakit. Nah, ini dikirimin sama teh manis panas di dalamnya. Waktu itu saya pernah cerita ya di blog maupun juga di video, kayaknya saya sempat cerita kalau waktu papa saya sakit tuh kami benar-benar mengalami masa-masa yang sulit. Itu rasanya kalau diingat-ingat lagi ya, kayaknya mustahil banget untuk kami bisa bertahan, untuk kami bisa lewatin. Tapi Tuhan tuh benar-benar baik, karena kasih karunia itu Tuhan kami bisa lewatin semua itu. Nah, termos ini jadi saksi apa kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin simple ya, termos cuma isi teh manis. Tapi waktu itu yang saya ingat bukan cuma teh manis panasnya, tapi si pemberi termosnya ini sendiri ya, kehangatan dari si pemberi termos ini, termos isi air teh manis panas ini menyampaikan pesan kehangatan kasih dari saudara seiman untuk kami, untuk saya waktu itu terutama. Jadi termos ini di peristiwa yang pertama itu mengingatkan saya akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kekuatan yang Tuhan kasih, semangat yang Tuhan kasih. Nah, di cerita yang kedua, kalau yang tadi itu kan lebih kayak waktu masa-masa sulit, termos ini berjuang ya, ada di samping kami. Kalau termosnya bisa ngomong, dia pasti akan cerita betapa sulitnya waktu itu. Nah, di kisah yang kedua, kejadian yang kedua nih, termos lagi nih, mengingatkan saya. Ini saya pernah pakai nih, ini kan fungsinya untuk menjaga panas ya. Saya tuh pernah pakai termos ini untuk siapin bekal untuk suami saya. Waktu itu saya pakai termosnya karena saya tuh nggak, kan ada jar untuk kayak termos juga nih bentuknya, tapi lebih pendek ya kalau untuk makanan kan. Nah, karena saya nggak punya termos yang pendek itu, saya pakai termos ini untuk nyiapin bekal. Waktu itu saya masaknya kuah bakso. Saya masak kuah bakso, saya pikir supaya suami saya kan makan bakso tuh enaknya kan panas-panas ya, minimal anget lah ya. Kalau udah dingin tuh nggak enak ya, segala sesuatu kalau udah dingin mah nggak enak ya. Cinta juga kalau udah dingin nggak enak. Nggak deh, hari ini fokus bahas termos deh. Terus ya, saya pikir kuahnya saya taruh di termos,
Kemudian baksonya saya bungkus terpisah sama bihun dan kawan-kawannya. Udah dong, jadi pas makan siang, ini masih hangat dong, masih enak dong, pikiran saya nih, idenya saya nih. Nah, celakanya lagi, saya tuh cuma inget bagian ngisi termosnya sama kuah baksonya. Terus saya lupa untuk bungkusin baksonya sendiri dan temen-temennya itu. Dan bayangkan ya, dannya itu kayak lagi jeng jeng jeng, lagi di drama Korea itu ya. Akhirnya suami saya dapat surprise di hari itu. Dia menemukan, dia kan nggak tahu apa yang saya bawain biasanya, karena saya langsung bungkus masukin ke ranselnya dia. Dia baru buka itu di kantor pas makan siang. Dia mendapatkan surprise hari itu. Kenapa? Karena bekal dia cuma nasi putih sama kuah bakso yang ada di termos ini. Terus dia sampai bingung ya, sampai ngintip-ngintip. Ini kan sebenarnya buat air doang kan, makanya saya nggak taruh baksonya. Dia bikin sampai digini-gini sama dia, apa baksonya nyangkut, kok kayaknya kelihatannya cuma air doang. Terus dituang, emang bener cuman kuahnya aja. Terus ya udahlah, sukses lah dia diketawain sama temen-temennya kan. Tapi ya di hari itu teman-teman kantor suami saya tuh ya ngetawain dia, tapi mereka juga bersimpati gitu. Mereka tuh bagi lauknya mereka sedikit-sedikit, jadi satu orang nyumbangin lauknya lah untuk suami saya. Jadi hari itu suami saya puji Tuhan nggak makan dengan kuah bakso aja. Terus ketika itu pas pulang dia cerita kan, saya juga nggak nyadar loh kalau itu cuma kuahnya aja. Terus dia bilang gini, tadi pagi kamu nyiapin bekal. Iya. Terus kamu taruh apa aja? Bakso kan, saya bilang gitu kan. Iya. Terus baksonya kamu inget gak kamu masukin? Terus saya inget loh, nggak ada. Terus tapi maksudnya suami saya itu cengar-cengir gitu loh, nggak marah. Kebayang nggak sih kalau misalnya posisinya terbalik? Misalnya suami saya yang siapin, terus kuah baksonya aja nih yang dibawain, baksonya enggak sama air putih. Kebayang nggak? Saya murkanya kayak apa? Kebayang nggak saya ngomelnya kayak apa? Mata saya nih melotot-melotot, suara saya kemana-mana, pasti marahin dia. Kamu tuh gimana sih? Lalalala, panjang lah kan ceritanya, cuma gara-gara bakso. Nah tapi hari itu tuh suami saya tuh nggak marah. Oh nggak, padahal saya tuh lupa gitu loh. Padahal setiap kali kalau dia lupa saya marah gitu. Nah termos ini ya ngingetin saya bahwa suami saya tuh orangnya tuh berbelas kasih. Dia tuh orangnya apa ya? Dia pelupa, tapi dia juga jadinya gampang untuk ngelupain kesalahan-kesalahan orang lain, terutama kesalahan-kesalahan saya, istrinya. Itu juga ngingetin saya tentang kasih karunia Tuhan. Tuhan tuh juga punya belas kasih. Tuhan tuh ngelupain dosa-dosa kita, walaupun kita seringkali masih sering menyakiti Tuhan, seringkali masih berdosa, melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tuh selalu berbelas kasih sama kita. Dia selalu baik sama kita. Jadi kisah kedua ini yang ngingetin saya tentang itu. Dua kisah ini. Nah, di hari ini kita akan belajar ya dari 1 Tesalonika 2 ayat 4. Di sana dikatakan, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak, kami itu Paulus ngomongin tentang dirinya dan rekan-rekan sekerjanya di dalam pelayanan. Paulus nih ngomong kepada jemaat di Tesalonika. Dia bilang, karena Allah tuh telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Paulus ngomong seperti itu kepada jemaat di Tesalonika. Nah, tadi Paulus tuh bilang kan bahwa Allah itu mempercayakan kepada Paulus dan rekan sekerjanya untuk membagikan Injil. Dan Paulus yang melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Membaca ayat ini ya, dan tadi saya ingat tentang termos ini membuat saya belajar bahwa termos ini kan benda mati. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa mikir. Tapi Tuhan tuh bisa pakai termos ini untuk ngajar saya,
untuk ngingetin saya tentang apa? Banyak hal yang tadi ya, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Belum lagi hal-hal lainnya ya, yang kalau saya ceritain nanti bisa 3 jam ya channel YouTube ini gitu. Nah, di sini saya belajar bahwa kalau termos aja yang benda mati tuh Tuhan bisa pakai. Bukankah terlebih lagi Tuhan bisa pakai kita, setiap kita. Tuhan tuh bisa pakai kita sebagai bejananya Dia. Tapi seringkali kita ngerasa kita nggak layak, kita nggak cukup pinter, kita nggak mampu. Banyaklah yang jadi alasan-alasan kita untuk kita menolak dipakai Tuhan sebagai bejananya Tuhan. Nah, sejak zaman dahulu ya, bejana itu banyak kan, ada dari tanah liat, dari emas, perak, perunggu. Kalau orang-orang kaya pasti punyanya yang mahal. Tapi bejana tanah liat itu tuh cuman kayak dianggap perabotan biasa yang nggak penting. Tapi pasti setiap rumah punya. Kenapa? Ya karena bejana ini biasanya dipakai buat nyimpen barang-barang yang hanya seperti nampung air atau dijadiin tempat sampah, nampung sesuatu yang kotor. Itu fungsinya bejana tanah liat. Jadi orang nggak akan taruh sesuatu yang berharga di dalam bejana tanah liat, karena ini dianggap nggak berharga. Jadi di 2 Korintus 4 ayat 7, Paulus bilang gini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Paulus tuh menyatakan dengan jelas ya, dia menganggap bahwa dirinya tuh seperti bejana tanah liat yang dipercayakan harta yang besar, yaitu Injilnya Tuhan, firman Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa Paulus ngerasa bahwa dirinya itu bejana tanah liat? Kok dia nggak ngerasa kan maksudnya nggak setiap orang dipercayain Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu kan orang-orang pilihan kan. Nah, tapi kenapa Paulus nganggap diri dia tuh bejana tanah liat, bukan bejana emas, bukan bejana perak? Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Kenapa dia ngerasa dia nggak layak, dia kotor, dia seharusnya tidak mendapat satu keistimewaan untuk menerima harta yang berharga, yaitu Injil. Karena dalam kehidupannya Paulus ya, pada awal mulanya ya, kita bisa lihat di 1 Timotius 1 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa akunya ini Paulus, yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Paulus ini dikasihani oleh Tuhan. Jadi Paulus tuh sadar kalau bukan karena dikasihani oleh Tuhan, dia tuh bukan siapa-siapa loh. Dia tuh cuma seorang manusia yang jahat, bahkan sangat jahat ya. Dia menganiaya murid-murid Tuhan, orang-orang percaya ketika zaman itu ya. Paulus tuh menganiaya mereka gitu. Bahkan dia tuh juga menghujat Allah gitu. Nah, tapi di situ dia sadar bahwa kalau Allah tuh nggak ada, dia juga nggak akan sanggup untuk jadi pelayan jemaat ketika itu ya. Kalau bukan karena Tuhan, ya dia nggak akan mampu. Dia tahu itu. Kenapa? Ya karena ngelayanin pada waktu zaman itu ya bukan satu hal yang gampang. Mereka banyak mengalami penganiayaan, banyak sekali tantangannya ya. Kita bisa baca itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Kalau bukan karena tangan Tuhan nih yang kuat menopang Paulus dan rekan-rekan sekerjanya di dalam pelayanan, sudah pasti deh Paulus ini sebagai bejana tanah liat pasti pecah berantakan. Kenapa? Karena nggak kuat mengalami intimidasi, penganiayaan, macam-macam deh. Paulus tuh kan banyak sekali ya mengalami penganiayaan, ya digebukin, dipenjara, macam-macam deh. Tapi dia bisa kuat bertahan. Ya semua itu dia sadar karena dia dibantu sama Tuhan. Tuhan sendiri yang menopang Paulus, yang memberi dia kekuatan. Apakah hari ini kita juga sadar bahwa sebenarnya kita tuh bejana tanah liat? Kita kotor, kita nggak berharga. Kita sebenarnya cuman
tempat untuk menampung hal-hal yang kotor. Kotor oleh apa? Oleh dosa. Kita pun sebenarnya nggak layak untuk jadi pelayan Tuhan. Kita nggak layak untuk membagikan Injil karena hidup kita masih berdosa. Saya pun sampai hari ini, saya ngomongin firman Tuhan bukan berarti hidup saya udah kudus, udah hebat, udah benar-benar di hadapan Tuhan. Enggak. Sampai hari ini pun saya masih belajar untuk bagaimana saya bisa hidup sebagai seorang murid Yesus. Bagaimana saya bisa menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Saya hari ini masih belajar. Saya benar-benar butuh kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, entah ya, nggak kebayang deh saya hari ini tuh ada di mana. Nggak jelas pasti hidup saya. Saya juga nggak tahu ya bakal jadi kayak gimana saya. Nah, kenapa? Ya kepada bejana rapuh yang berharga itu Tuhan titipin Injil. Ya nggak cuma Paulus ya, sama rekan-rekan sekerjanya pada zaman dahulu ya, pada Timotius dan yang lain-lain. Tapi juga kepada kita hari ini. Tuhan tuh nggak cuma nitipin Injil, harta yang berharga. Tuhan juga titipin banyak hal ke kita. Ya harta duniawi. Mungkin kita ada yang diberkati secara berkelimpahan dengan finansial kita. Ada yang kita diberkati secara berkelimpahan dengan buah-buah roh. Atau Tuhan berkati kita secara berkelimpahan dengan talenta-talenta yang orang lain belum tentu punya. Kenapa Tuhan kasih semua itu? Kenapa coba? Bisa nggak kita kasih jawabannya? Iya ya, saya banyak banget loh ketemu kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kenapa Tuhan titipin semuanya itu? Buat apa sih? Karena Tuhan mau pakai semua itu untuk memuliakan Dia. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai talenta kita, harta kita, hidup kita untuk memuliakan Dia. Walaupun sebenarnya kita nggak pantas. Jadi kita itu melayani Tuhan bukan karena kita pantas, tapi karena Tuhan yang pilih. Tuhan yang kasih karunia itu buat kita. Tuhan tuh bisa loh pakai kita untuk jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Buat jadi contohan, ini loh orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk memberitakan Injil. Seperti juga Tuhan pakai Paulus dan teman-temannya. Kalau termos aja yang benda mati nih, yang gak bisa milih apa yang disuruh, dia gak bisa jawab dia mau atau enggak. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui dia. Masa sih kita manusia nggak mau ngambil pilihan itu? Apa kita mau memilih untuk menolak kesempatan yang Tuhan kasih untuk jadi berkat buat orang lain? Atau kita mau ambil kesempatan itu dengan semangat, dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur? Kita mau bagiin apa yang kita udah punya ke orang lain. Apa kita mau ambil pilihan itu? Kalau saya sih, saya mau. Selama Tuhan masih memberi saya kesempatan, selama saya masih bisa, saya mau. Gampang nggak? Nggak gampang. Pastinya banyak tantangan. Tapi ya, balik lagi, saya yakin ketika saya punya hati yang mau melayani, Tuhan yang akan memampukan saya. Kalau mau dilihat, keterbatasan saya banyak banget. Banyak banget. Saya nggak layak juga, sama bejana tanah liat juga saya. Bahkan saya sangat kotor. Tapi Tuhan pakai saya. Dan saya sangat bersyukur dengan hal itu. Jadi apa pilihan kita hari ini? Maukah kita jadi bejananya Tuhan? Nah, itu aja yang saya sampaikan hari ini, yang kita bisa belajar sama-sama. Mari kita menjadi bejananya Tuhan, yang bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, saya juga kembali mengingatkan untuk setiap kita ambil waktu untuk bisa ikut sesi personal Bible Study, supaya kita bisa dibantu untuk tahu apa rencana-rencana Tuhan bagi hidup setiap kita secara pribadi. Dan kita juga bisa mendalami firman Tuhan ini, kemudian membagikannya kepada orang lain supaya jadi berkat. Demikian sharing saya hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan mengubahkan hati setiap kita. Untuk kita mau terus dekat sama Tuhan,
mau terus mendalami firman Tuhan, dan membagi-bagikan berkat. Itu aja. Untuk kontak Bible Study, pendaftarannya bisa dilihat di description atau dicantumin di layar. Jangan lupa kalau video ini terasa memberkati, bantu untuk like, dukung dengan subscribe, juga teruskan bagikan berkat. Kita akan jadi bejana. Itu aja. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you.